ketika hubungan itu erat, Roh itu berdiam, tinggal di dalam pribadi kita, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun ada di situ. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sungguh hati kami menyembah Engkau Tuhan. Puji memuliakan Tuhan yang sungguh baik bagi kami. Hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan itu tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan segalanya yang Tuhan Engkau beri bagi kami. Sehingga saat ini kami bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya pujian, penyembahan kami, semua itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau melihat hati kami yang begitu rindu menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat terindah kami mau belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu yang membawa kami untuk mengenal Engkau secara pribadi, bahkan menikmati Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi kami semua, memberikan kami hati yang paham dan mengerti akan kebenaran-Mu, sehingga iman kami makin bertumbuh kepada Tuhan, bahkan cinta kami pun semakin menyala-nyala kepada Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan dengan waktu yang ada ini. Berserah kepada Tuhan dengan segala keterbatasan kekurangan hamba-Mu. Tetaplah Tuhan yang tak terbatas, yang memberikan hikmat kemampuan untuk bisa berbagi akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita langsung aja kepada firman Tuhan dengan waktu yang ada. Saat ini bagi saya secara pribadi adalah masih momen dalam mengingat kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi bukan hanya itu saja. Di samping kita mengingat kembali bahwa Tuhan itu pernah naik ke surga. Kita sekarang ini merayakan, tapi kita juga mengingat kembali bahwa saat-saat ini adalah saat-saat penantian pencurahan Roh. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Mengingat kembali kalau peristiwa itu pernah terjadi. Jadi merayakan kenaikan Tuhan Yesus, juga merayakan penantian pencurahan Roh Kudus. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan tidak jauh dari dua momen ini. Artinya kita mengingat kembali. Mari kita buka dulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Sudah dapat? Ayat 4b sampai yang ke-7 saja. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara perhatikan Alkitabnya. Judul perikopnya di situ pekerjaan penghibur.
Tapi kita hanya membaca ayat 4b sampai 7. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, kenaikannya. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Sampai di situ. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sepintas kalau kita membaca ayat ini, sangat sulit kita memahaminya. Saya kasih judul renungan kita pagi hari ini, aku pergi adalah lebih baik bagimu. Sama seperti yang kita baca. Aku pergi adalah lebih baik bagimu. Seumpama Bapak Ibu Saudara, seumpama nih, salah satu di antara keluarga kita berkata demikian, mohon maaf, apalagi kondisi mau berangkat selamanya. Seumpama datang ngomong sama kita, saya mau pergi, aku pergi itu lebih baik, katanya. Jadi kadang tanggapan kita seolah-olah tidak diterima di situ gitu loh. Nah, aku mau pergi. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, salah satu di antara keluarga kita berkata seperti itu, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Oh ya baguslah, untunglah kau pergi juga, begitu? Iya, kalau lagi kecewa sakit hati ya gitu. Untung kau pergi juga, gak usah disuruh, langsung kau bilang pergi. Tapi kalau ketika hubungan itu erat, dan tiba-tiba berkata, aku mau pergi. Pasti ekspresi wajah kita akan berbeda. Rasanya sedih kalau berpisah. Perpisahan itu memang sedih katanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kita mengingat kembali juga. Minggu yang lalu sempat disinggung Bapak Gembala. Saya mencoba merenungkan dan kita pun belajar merenungkannya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Digenapi dalam kelahirannya. Kemudian hampir 33 tahun ya di dalam dunia ini. Berarti datangnya Yesus itu dari mana? Dari surga. Dia datang ke dunia, kelahirannya. Saya mencoba membagi untuk mudah kita pahami. Dia lahir, kemudian ada masa pengabdiannya, mengabdi. Sebagai manusia melayani, menggenapi perintah dari Bapa. Dia mengabdi di dunia, sementara dia memilih murid-muridnya, di situ dia juga mendidik para muridnya. Kurang lebih saya bilang 30 tahun ya. Mendidik. 3,5 sama hidupnya. Oke. 3,5 tahun. 33 tahun. Jadi 3,5 tahun mendidik. Tapi murid-muridnya sudah sekian lama bersama dengan dia. Saya bilang itu masa muridnya diperlengkapi. Masa diberikan pengajaran firman, masa dididik mereka untuk bertumbuh dengan iman. Kemudian tiba masa penyalipan sampai kepada kematian. Di situ iman murid-muridnya diuji. Makanya sebelumnya Tuhan bilang, nanti imanmu itu tergoncang dan kalian akan tercerai-berai, katanya. Memang betul-betul ketika masa penyalipan sampai pada kematian itu, iman murid-murid itu goncang. Bahkan sampai Petrus yang namanya menyangkal. Kenapa?
Sebenarnya apa yang mereka dapatkan belajar dari Tuhan Yesus itu, mereka sedang mempraktekkan di mana masa-masa penyaliban itu. Banyak yang gagal. Tuhan bilang, saat aku sendiri berada di sana, saat saya berada di atas salib, kalian semua pergi katanya. Tapi aku enggak sendiri, ada Bapa katanya kayak gitu. Jadi saya bilang, masa penyaliban sampai kepada mati di Golgota itu adalah praktek kebenaran yang mereka terima dari Tuhan. Iman mereka diuji, ternyata di situ juga tergoncang iman mereka. Petrus menyangkal, yang lain melarikan diri, jauh-jauh melihat dari salib itu jauh. Takut ditanyai kalau mereka pengikut Tuhan. Hati mereka susah, Bapak Ibu Saudara. Hati mereka sedih, kehilangan satu sosok pemimpin yang selama ini sudah memulihkan hati mereka, memulihkan kehidupan mereka. Yesus mati. Sampai kepada kebangkitan, menjelang menanti kebangkitan, hidup mereka masih tergoncang. Ya kan? Waktu kebangkitan, Maria datang ke kubur. Kondisi apa? Susah hatinya. Sampai dia lihat kosong. Ada di situ penjaga taman. Apakah engkau yang mengambil Tuhanku? Jadi kalau saya mau bilang masa ujian iman mereka sampai kepada kebangkitan. Kemudian masa kebangkitan sampai kenaikan. Ada 40 hari, Bapak Ibu Saudara. 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya coba baca di dalam Kisah Rasul pasal 1. Ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari. Yesus setelah kebangkitannya berada di bumi ini, di dunia ini, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, kenapa harus sampai 40 hari? Kok enggak langsung naik aja Tuhan Yesus ke surga? Selesai. Tuhan tahu, Tuhan paham kondisi murid-muridnya atau pengikutnya pada saat itu, kondisi yang tidak stabil imannya. Hatinya kacau balau, sedang susah, berduka cita. Jadi waktu kebangkitannya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bagi saya secara pribadi saya katakan, Tuhan sedang membuktikan kepada muridnya, saya ini hidup. Saya ini hidup, kata Tuhan. Maut sudah dikalahkan. Kemudian menampakkan diri kepada muridnya satu persatu, bahkan bersamaan itu adalah satu bukti Tuhan memulihkan hati mereka yang berduka. Tuhan memulihkan hati mereka yang sedih. Tuhan sedang memulihkan hati mereka yang lagi berduka cita, yang lagi susah karena kehilangan. Tuhan kembali memulihkan iman mereka yang sudah mulai down. Membangkitkan iman mereka kembali dengan menyatakan aku hidup. Jadi kebangkitan. Saya percaya di tengah-tengah masa Tuhan menyatakan diri, menampakkan diri. Dalam Kisah Rasul tadi dituliskan selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu saya bilang tadi. Sampai 40 hari dan berulang-ulang dia sedang memulihkan iman mereka. Jadi kuasa kebangkitan itu betul-betul mampu mengubah
mengubah kehidupan mereka, paradigma mereka, bahkan meneguhkan iman mereka. Karena itu kita lihat bagaimana kondisi mereka. Murid-murid itu setelah merasakan bahwa Yesus itu hidup. Selama 40 hari itu juga Tuhan mengatakan kepada mereka yang kita baca tadi, aku mau pergi. Tapi firman Tuhan tadi bilang, karena tidak ada satu pun di antara kalian yang tanya, kemana engkau pergi Tuhan? Mungkin kalau kita sadar, maksudnya itu bukan sadar. Kalau kita paham, connect dengan maksudnya Tuhan, pasti langsung bertanya, loh, baru ketemu, sudah pergi lagi. Bisa kan? Makanya ayat selanjutnya dikatakan, karena aku mengatakannya maka hatimu berduka cita. Ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Balik lagi saudara. Selama 40 hari Tuhan sudah pulihkan hati mereka, iman mereka. Sudah duka cita itu diganti dengan sukacita. Bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai penolong mereka, sebagai penyelamat mereka. Tapi waktu Tuhan bilang, aku mau pergi, respon mereka berduka. Tapi Tuhan bilang, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Itu yang kita renungkan. Kenapa? Kenapa Tuhan sampai mengatakan hal itu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi? Saya bilang tadi, aku pergi adalah lebih berguna, lebih baik bagi kamu. Tapi kalau kita merenungkan sedikit dari peristiwa itu demi peristiwa, baru merasakan kehadiran Tuhan itu setelah kebangkitan itu. Kemudian dia mengatakan, aku mau pergi. Mau tidak mau hati mereka berduka. Seolah-olah kehilangan lagi. Sendiri lagi, kata mereka. Berarti kami sendiri lagi. Gak ada lagi Tuhan bersama kami. Tapi coba kita berpikir, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Bahwa kenaikannya ke surga itu lebih baik bagi kita. Kalau Yesus mengatakan hal seperti itu, berarti ada sesuatu yang istimewa yang sedang dia mau berikan, yang sedang dia sampaikan kepada kita, kepada murid-muridnya. Yang pertama, dari ayat yang ke-7 itu. Bagian B. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang pertama, kepergiannya untuk menggenapi janji Bapa mengutus Roh Kudus. Jadi dia pergi itu, kenapa dia katakan bahwa itu lebih baik, itu lebih berguna? Saya mau baca dulu Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 39. Yang dimaksudnya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat selanjutnya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Itu sebabnya yang terpenting Tuhan katakan, yang lebih baik itu aku harus pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh itu tidak akan turun kepada kita.
Dalam pasal 7 dikatakan roh itu belum diberikan oleh Bapa sebab Yesus belum dimuliakan. Selama Yesus masih di muka bumi ini, roh itu tidak akan diberikan secara permanen kepada kita. Hanya ketika Yesus berkata seperti itu, jika aku naik, aku pergi, maka roh itu akan diberikan oleh Bapa kepada orang percaya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi, pasal 1 ayat ke-4 dan yang ke-5. Saya baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu janji Bapa, baptisan Roh Kudus. Dan roh itu bisa turun jika Yesus dimuliakan dari bumi. Jika dia kembali ke surga, jika dia pergi kembali ke asalnya. Saya tidak menjelaskan kepada kita semua bahwa Yesus dan roh itu beda, tidak satu. Kalau saya mengajak kita berpikir, ketika Yesus di muka bumi, dia memang bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi situasi itu, ingat, Yesus dan roh itu tidak beda. Tapi situasi itu akan berbeda. Maksudnya begini. Bersama-sama Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Kenapa Tuhan katakan kalau aku nggak pergi, roh itu tidak turun. Tapi kalau aku pergi, roh itu akan turun kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ketika Roh Kudus itu turun, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar roh itu ada bersama-sama dengan kita, tapi firman Tuhan katakan, dia diam di dalam diri kita. Yohanes pasal 14. Saya baca ayat 17 ya. Atau saya baca mulai ayat yang ke-15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kalimat ini Bapak Ibu Saudara perhatikan. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menyertai. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, roh yang diutus itu, roh yang diberikan itu diam di dalam setiap pribadi kita. Saya coba merenungkan tadi. Jadi ini sebuah ilustrasi saja. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara bertamu ke rumahnya saudara-saudara seiman seperti ini, mungkin unjung-unjung. Oh ini nggak ada unjung-unjung sesama kita ya. Tapi bolehlah. Nanti kalau ditanya, Mbak Dian sama siapa? Kira-kira Mbak Dian jawabnya sama siapa? Kalau datangnya sendiri. Sendiri saja katanya. Kalau aku biar aja dibilang rohani. Berdua. Sama siapa? Sama Roh Kudus. Rohani banget ya. Orang akan mentertawai memang. Mentertawai. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar dia bersama hadir di sini di sisi kita menyertai kita, tapi tinggal di dalam
kita. Roh itu tidak akan diutus, tidak akan tinggal di dalam pribadi kita selama Yesus masih ada di muka bumi. Tapi dia naik ke surga, rohnya dia utus kepada kita. Berdiam di dalam pribadi kita. Dan roh yang berdiam di dalam pribadi kita inilah yang akan bekerja, yang akan berkarya jika kita bersedia. Itulah yang akan berkarya sehingga Roh Kudus yang diberikan itu bisa mengubah kehidupan kita. Jadi selama 1 minggu ke depan kita ada doa malam, di situ kita akan menikmati karya Roh Kudus itu lebih lagi. Tapi yang pasti saya berbagi dengan kita Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke surga itu lebih baik bagi kita karena roh itu akan diberikan kepada kita. Roh itu berdiam di dalam pribadi kita, di dalam hidup kita sehingga hidup ini dipimpin, dikendalikan oleh roh itu saja. Itu yang membuat kita kuat. Jadi kalau roh itu berdiam dalam pribadi murid-muridnya waktu itu dikatakan, makanya tuh firman Tuhan katakan, engkau tidak sendiri, engkau tidak yatim piatu, sebab roh yang kuberikan itu ada bersama kamu, ada di dalam pribadimu. Jadi waktu masa susah, sulit atau apapun yang dialami, ada roh yang menjadi penghibur. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur, bahkan menuntun kita kepada kebenaran. Sehingga kita tidak terus diperbudak oleh dosa. Karena roh itu mengingatkan kita. Yang kedua, aku pergi adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu. Yang kedua, Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ini tidak asing bagi kita. Ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita juga. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau Yesus tidak pergi, Bapak Ibu Saudara, ini bahasa sederhananya, maka kita juga tidak akan mendapatkan tempat yang baik itu. Bukan hanya sekedar tempat yang baik. Jadi yang kedua ini, aku pergi adalah lebih baik bagi kamu karena kepergiannya menyediakan tempat yang mulia bagi kita. Tempat yang mulia, rumah yang mulia. Tempat itu diartikan manison. Satu tempat yang besar, satu tempat yang megah, dan satu tempat yang sangat-sangat luar biasa. Jadi waktu itu Yesus sampaikan, katakan kepada murid-muridnya, aku pergi. Aku pergi itu untuk menyediakan tempat bagi kamu. Saya coba kita merenungkan betapa luar biasanya Tuhan melakukan karya itu dengan luar biasa, mulai kelahirannya, pengabdiannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Betapa dahsyatnya dia melakukan, menyediakan, mengerjakan semua itu bagi kita. Makanya dia katakan, di rumah Bapakku itu banyak tempat, katanya. Kalau saya bilang, ketika dia berkata kayak gitu, berarti seberapapun jumlahnya yang
yang percaya kepada Yesus, tidak ada yang tidak kebagian. Tidak ada yang tidak kebagian tempat itu. Karena tempat itu katanya di rumah Bapak itu banyak tempat itu. Dan kalau aku pergi, aku sediakan tempat bagi kamu. Jika tempat yang mewah itu, yang mega itu, yang mulia itu sudah selesai, aku datang kembali. Tempat yang disediakan itu bukan buatan tangan manusia, seperti Paulus tulis di dalam surat Korintus. Kitab Wahyu menjelaskan tempat itu terbuat dari emas murni. Kalau mau diteliti baik-baik, Bapak Ibu Saudara, tidak ada emas yang dipakai di surga sana itu yang sudah ada di bumi ini, tidak ada. Lantainya, temboknya. Kalau saya bilang, bukan sekedar berbicara gedung yang dia sediakan di surga sana, tapi suasananya. Dia menyediakan satu tempat yang luar biasa, yang mulia, yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ratap tangis tidak ada lagi di sana, susah tidak ada lagi di sana, sakit penyakit tidak lagi ada di sana, air mata tidak ada lagi di tempat itu. Disediakan bagi kita. Aku pergi, itu lebih berguna bagi kamu. Ternyata Tuhan masih mengerjakan sesuatu yang besar bagi anak-anaknya. Dia betul-betul siapkan satu tempat yang istimewa, tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat besar. Karena itulah semua orang merindukan tempat itu. Ada yang tidak rindu tempat itu? Semua kita pasti merindukan tempat itu. Tempat yang sangat mewah, tempat yang sangat mega. Saya pun tidak bisa sampai berpikir merenungkan kira-kira seperti apa tempat itu. Tapi yang pasti tempat itu tidak ada lagi air mata, itu saja. Ternyata rasa capek dan lelah tidak lagi dirasakan di sana. Ada yang mau berlomba-lomba ke sana? Karena itu Tuhan katakan, gak usah susah, gak usah sedih, gak usah gelisah, gak usah takut, gak usah khawatir kalau aku pergi. Namanya sudah diberikan kepada orang percaya, kepada kita. Kemudian di sana Tuhan menyediakan sesuatu yang hebat lagi bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kepergiannya itu, Tuhan itu punya satu kerinduan yang besar bagi orang percaya. Apa itu kerinduannya? Ayat yang ketiga tadi. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kerinduan Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ini doa Tuhan Yesus. Ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini doanya Tuhan Yesus. Dan menjadi kerinduannya juga ketika kita baca dalam Injil Yohanes tadi. Pasal yang ke-14 tadi, ayat yang ke-3.
Supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun ada di situ. Apa yang menjadi kerinduannya? Tuhan itu mau dia bersama-sama selalu dengan kita. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara sebenarnya. Selalu punya kerinduan untuk bersama dengan keluarga. Hidup rukun, damai, tenang bersama dengan keluarga. Jadi Tuhan Yesus itu pun dia pergi ke surga, dia kembali ke asalnya. Karena dia juga punya kerinduan setiap orang yang percaya kepadanya, anak-anaknya itu menikmati bahkan tinggal bersama dengan dia di tempatnya sendiri yang dia sediakan. Tinggal bersama. Itu doanya, kerinduannya. Bersama-sama dengan mereka. Makanya dia minta kepada Bapa supaya di mana dia berada, mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Tinggal bersama-sama dengan dia di tempat yang disediakan itu. Dia membangun satu tempat dengan satu kerinduan supaya semua orang yang percaya kepadanya itu bersama dengan dia. Satu kerinduan yang sangat besar. Sampai untuk menggenapi satu kerinduan itu pun ada perjuangan yang harus Yesus lakukan. Itu sebabnya bukan sesuatu yang menjadi duka cita ketika Yesus itu kembali ke surga. Tidak. Saat kita merenungkan itu, Bapak Ibu Saudara, dia kembali itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar bagi kita sendiri. Bagi kita yang percaya kepadanya. Ternyata dia sedang menyiapkan, dia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Sementara Yesus menyiapkan sesuatu yang besar di sana bagi kita. Dia juga memberikan rohnya kepada kita di dunia ini. Supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap setia kepadanya. Luar biasa kan? Jadi tidak lagi kita sendiri. Sekalipun Yesus itu ada di surga. Rohnya yang tak terbatas itu sudah ditaruh. Nah, saya bilang ditaruh. Sudah diperintahkan, disuruh tinggal diam dalam pribadi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah rasa ragu. Jangan pernah merasa sendiri dalam menjalani hidup ini. Ada Yesus bersama kita di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu ketika kita lemah, dia memberikan kita kekuatan. Ketika kita tidak berdaya, dia memberikan kita kemampuan. Bahkan ketika kita susah menjalani hidup ini, Roh yang ada dalam diri kita itu juga memberikan penghiburan. Roh yang ada dalam diri kita itu juga yang diberikan oleh Tuhan itu, yang menuntun kita terus kepada kebenaran. Sebenarnya memang ada satu tugas yang besar diberikan kepada kita ketika Roh itu diberikan. Menjadi saksinya. Tapi yang mau kita renungkan pagi hari ini adalah, aku pergi adalah lebih berguna bagi kamu. Yang pertama, karena kepergiannya menggenapi janji Bapa kepada umatnya. Mengutus Rohnya berdiam dalam hati kita. Sehingga kita tidak sendiri. Ada Roh yang bersama dengan kita. Berdiam dalam pribadi kita. Aku pergi adalah lebih berguna. Karena kepergiannya sedang menyediakan tempat bagi kita. Dan waktunya nanti dia akan kembali menjemput.
kita kembali bersama-sama dengan Dia. Sesuatu yang indah, sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia Tuhan siapkan. Dan beberapa yang sudah kita jalani ini sudah digenapi. Satu lagi, kedatangan yang menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Menggenapi kerinduannya, doanya kepada Bapa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saat kita merenungkan ini, kepergian Tuhan Yesus itu, kenaikannya ke surga itu adalah bukan sesuatu yang membuat kita berduka, bukan sesuatu membuat kita sedih, bukan sesuatu yang membuat kita itu gelisah, tidak punya pengharapan, tidak. Tapi di situ semakin diteguhkan pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa semuanya dijamin oleh Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Kau melawat jemaat-Mu, dan kami memperoleh jamaah-Mu kepenuhan kembali, dan kami boleh berjalan bersama lebih hari lebih kuat bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan isi hati-Mu, pakai lebih hari lebih jadi saluran berkat-Mu, dan juga Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya pada segala pujian, hormat, kemuliaan. Dan kami bersyukur siang ini kami peroleh berkat yang luar biasa. Dan apabila juga kami sebentar berpisah pulang, maka kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Kami percaya tangan-Mu juga terulur untuk mereka, menjamah mereka, memulihkan mereka, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami mengangkat tangan kami, berserah kepada-Mu, maka Engkau turun tangan, menyertai dan memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai Engkau, selalu menjaga, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Salam sehat semua. Tuhan, aku rindu